Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi untuk mahasiswa mata kuliah Kapita Selekta Terapan di hari Selasa 8 September 2020. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga bisa mengikuti kuliah Kapita Selekta Terapan via online dari YouTube ini ya. Jadi saya perkirakan untuk 40 menit atau 1 jam ke depan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana terkait penulisan karya ilmiah. Seperti yang sudah saya rencanakan di silabus perkuliahan selama 1 semester. Jadi pada pertemuan kedua kali ini saya masih akan menjelaskan mengenai bagaimana menulis suatu karya ilmiah. Sebetulnya ini harusnya dibahas di kuliah metodologi penelitian. Kalau dulu yang ngambil kelas saya, metodologi penelitian kelas saya mungkin sudah tahu ya sedikit-sedikit yang saya jelaskan ini. Kalau yang belum, mungkin saya akan silakan disimak jadi secara lengkap. Jadi kalian tahu apa saja yang harus kalian siapkan terkait penelitian di terapan, utamanya nanti untuk pengerjaan tugas akhir ya di tugas akhir bidang minat matematika terapan. Oke. Jadi bagaimana penulisan, saya langsung masuk saja bagaimana pedoman penulisan suatu karya ilmiah. Karya ilmiah itu, di sini maksud saya karya ilmiah itu adalah tugas akhir skripsi kalian ya. Jadi pedomannya apa saja? Secara umum kita ada bab 1. Jadi cover bla 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 ya, itu tambahan lah. Utamanya yang pertama itu pasti ada pendahuluan di bab 1. Pendahuluan isinya apa saja Bu? Isinya harus ada latar belakang, harus ada rumusan masalah, harus ada tujuan penelitian, harus ada batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Jadi untuk, karena ini kan sudah spesifik di matematik terapan, di matematik terapan untuk pendahuluan ada 6 subbab ini ya. Lalu di latar belakang itu isinya adalah kajian penelitian terdahulu terkait penelitian yang kalian lakukan, topik penelitian kalian itu. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya apa, lalu apa hal yang baru dari penelitian kalian. Jadi latar belakang, gunakan latar belakang sebagai tempat kalian menceritakan atau menjual hasil penelitian kalian. Bagaimana pembaca itu menjadi tertarik untuk membaca bab 2, bab 3 sampai kesimpulan gitu. Gunakan latar belakang untuk menjelaskan itu. Karena ada penelitian-penelitian pada penelitian sebelumnya, sebelum yang kalian kerjakan, maka minimal ada 1 sitasi ya. Sitasi itu apa? Kutipan. Jadi ada 1 referensi yang kalian kutip di latar belakang. Minimal ada 1. Saya lebih menyarankan lebih dari 1. Tapi kalau memang tidak ada ya minimal ada 1. Lalu terkait dengan tugas akhir di UIN Malang yang harus ada integrasi dengan kajian Al-Quran atau hadis, silakan juga ditambahkan di latar belakang. Nah ini sitasinya yang di sini itu sitasi terkait penelitian, topik penelitiannya ya, bukan terkait referensi integrasi matematik dengan Islam. Jadi kalau digabungkan berarti minimal ada 2 lah. 1 sitasi untuk topik penelitian matematiknya, masalah penelitian matematiknya, yang kedua adalah sitasi secara keagamaannya ya. Lalu setelah latar belakang diisi oleh rumusan masalah. Rumusan masalah isinya adalah beberapa kalimat tanya. Harus berapa Bu? Tidak ada harus, jadi minimal 1. Ada kalimat tanya 1 minimal. Dan jangan terlalu banyak juga, jadi jangan maksimum 2 atau 3 lah, jangan sampai 5 gitu ya. Jadi cukup 1 sampai 3 kalimat tanya yang dituliskan dalam bentuk poin-poin gitu ya. Kemudian di bagian ketiga setelah rumusan masalah, subbab ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian isinya apa? Berupa kalimat pernyataan dari rumusan masalah. Jadi nggak perlu mikir lagi ya, ketika rumusan masalahnya sudah oke pertanyaannya, gunakan 5W1H untuk membangun rumusan masalah. Tujuan penelitian itu kalimat pernyataan dari rumusan masalah, gitu ya. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuan penelitiannya juga ada 2. Rumusan masalahnya 1, tujuan penelitiannya 1. Kemudian subbab keempat ada batasan masalah. Batasan masalah isinya apa? Berisi asumsi dan batasan dari masalah penelitian yang dibahas. Kemudian di subbab 5 ada manfaat penelitian. Yang ke subbab 6 ada sistematika penulisan. Jadi penulisan karya ilmiah ini
sistematisnya ada bab 1 terdiri dari ini, bab 2 menjelaskan apa terkait metode apa, bab 3 apa hasilnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian masuk ke bab kedua. Nah, untuk metodologi untuk di matematik terapan, bidang minat matematik terapan, kita akan banyak melakukan kajian kepustakaan atau studi literatur ya. Jadi kita membutuhkan bab 2 yang berisi kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Isinya apa saja? Isinya adalah referensi ilmiah terkait topik penelitian maupun dasar metode penelitian yang akan digunakan di bab 3. Jadi isinya misalkan kalian mau ngambil topik penelitian tentang COVID, artinya di kajian pustaka kalian jelaskan COVID itu seperti apa, bagaimana menyebarnya, bagaimana munculnya, sejarahnya bagaimana. Intinya kan tuliskan semua hal yang akan membawa pembaca untuk masuk ke bab 3 ya. Begitu juga bukan hanya tentang topik penelitiannya secara umum, tapi juga metode penelitian. Jadi ketika sudah ada nanti kira-kira mau diselesaikan metode matematiknya pakai apa, mau pakai pendekatan statistik atau mau pakai pendekatan kontinu, sistem dinamik gitu ya. Jadi harus dijelaskan semua di kajian pustaka dan tinjauan pustaka. Nah, kalian juga harus memahami betul apa yang ada apa yang kalian tuliskan di kajian pustaka dan tinjauan pustaka. Jangan hanya mengetik buku orang atau buku bahasa Inggris yang kalian translate jadi bahasa Indonesia dan kalian tidak paham apa yang dituliskan ya. Jadi kalau bisa, jadi harus paham apa semua yang kalian tuliskan di tugas akhir kalian. Di bab 3 ada pembahasan ya. Jadi mungkin kalau di statistik ada bab 3-nya itu diisi metodologi penelitian karena terkait datanya dari mana, surveinya diambil kapan dan lain sebagainya. Kalau di matematik terapan, biasanya kita tidak langsung mengambil data, kita berupa kajian pustaka dan kajian analitiknya, sehingga di pembahasan langsung saja di bab 3 masuk ke bab pembahasan, isinya adalah disesuaikan dengan topik penelitian tentunya. Biasanya isinya itu ada subbab konstruksi model seperti apa, jadi kenapa dibangun model seperti itu, lalu bagaimana penyelesaian analitik dari model dan simulasinya. Biasanya minimal ada 3 subbab ini, selain ditambahkan subbab-subbab yang memang menunjang untuk menjelaskan terkait hasil penelitian. Kemudian di di bab 4 itu ada penutup. Penutup isinya ada 2 subbab, kesimpulan dan saran. Nah, biasanya yang sering terjadi kesalahan adalah di kesimpulan ini tidak menjawab tujuan penelitian. Terlihat menjawabnya bagaimana, Bu? Kalau tujuan penelitiannya tujuan kan tadi pernyataan dari kalimat, dari rumusan masalah ya. Ketika tujuan penelitiannya ada 2 poin, artinya kesimpulan ini harus juga terdiri dari 2 poin atau 2 paragraf. Jika tujuan penelitiannya hanya 1, artinya kesimpulannya cukup dalam 1 paragraf. Jadi kalau tujuannya 1, jangan dibikin kesimpulannya sampai berlembar-lembar. Ya, itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Kemudian diberikan juga subbab saran, karena kalian sudah melakukan penelitian di situ, artinya kalian tahu apa yang kalian kerjakan, kekurangannya di bagian mana, kira-kira bisa dikembangkan ke arah mana gitu ya. Nah, itu akan memudahkan pembaca ketika pembaca tertarik dengan penelitian kalian dan ingin mengembangkan penelitian tersebut gitu ya. Di bab 5 kan, ini bukan bab 5 sebetulnya, ini bukan masuk bab tapi ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini akan terkait dengan daftar referensi yang dirujuk di dalam karya ilmiah. Jadi jika tidak dirujuk jangan ditulis di daftar pustaka. Kemudian daftar pustaka harus apa saja? Bisa buku, bisa artikel dalam jurnal atau proceeding, atau tulisan di website yang kredibel. Jadi boleh mencantumkan tulisan di website, tapi websitenya harus bisa dipertanggungjawabkan dan menuliskan di daftar pustaka sesuai kaidah karya ilmiah ya, penulisan sitasi karya ilmiah. Untuk website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti blog-blog, blogspot gitu-gitu, itu dihindari saja. Cari rujukan yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Artinya penulisnya itu kita tahu siapa dia, track recordnya jelas gitu ya. Jadi tidak jadi tanda tanya gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke yang lain, topik yang akan saya bahas hari ini, saya ingin masuk dulu ke timeline penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu sebetulnya ngapain sih gitu ya. Oke, tahap pertama yang harus kalian lakukan, mungkin ada yang belum kebayang ini sebenarnya di Kapsel akan ngapain. Kapsel itu saya targetkan agar bisa jadi Anda punya proposal penelitian yang siap untuk diajukan ke jurusan sebagai tugas akhir kalian. Siapapun pembimbing TA-nya nanti gitu ya, walaupun bukan saya gitu ya.
Tapi saya targetkan ada proposal yang sudah siap gitu, yang sudah matang, yang sudah tidak banyak kesalahannya gitu ya. Jadi langkahnya apa? Langkahnya adalah silakan cari topik penelitian dan dilengkapi dengan referensi ilmiah berupa artikel dari jurnal bereputasi. Jadi topik, oh kayaknya masalah ini menarik, oke, silakan cari di internet, di Google Scholar, sudah saya jelaskan di video pembelajaran saya minggu kemarin terkait bagaimana mencari referensi ilmiah ya lewat Google Scholar. Silakan disimak kembali kalau Anda lupa. Saya sarankan ngambil dari artikel jurnal bereputasi yang lebih khusus lagi dituliskan dalam bahasa Inggris ya. Bukan berarti saya meng-underestimate tulisan dalam bahasa Indonesia, tidak. Tapi jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris itu biasanya sudah karena dia bahasanya bahasa internasional, bahasa Inggris, sehingga sudah direview atau sudah dicek gitu ya, gampangnya sudah dicek oleh para ahli juga gitu, para expert, para ahli yang di bidang tersebut yang di luar negeri. Nah kalau tulisan yang berbahasa Indonesia berarti nggak dicek Bu, bukan tidak dicek gitu ya, tapi tingkat keakuratannya itu bisa jadi lebih tinggi yang tulisan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi itu gunanya kalian cari dalam tulisan berbahasa Inggris. Itu juga akan menambah skill atau kemampuan kalian dalam memahami tulisan berbahasa Inggris gitu ya. Walaupun mungkin awalnya akan susah karena tulisan bahasa Inggris artikel itu akan berbeda dengan tulisan bahasa Inggris di Instagram atau di berita gitu ya. Tapi saya rasa itu akan meningkatkan vocabulary kalian sendiri juga gitu. Bagaimana teknis menulis dalam bahasa Inggris juga akan meningkat. Oke, setelah dapat topik, setelah dapat jurnal referensi utama, buat jadwal perencanaan penelitian. Ya, ini penting. Ini yang sering terlewat. Kenapa? Karena kalian ketika tidak menjadwalkan rencana penelitian kalian, mau bikin proposal bulan keberapa, mau nulis bab 1 bulan keberapa, mau melakukan simulasi numerik minggu keberapa, nah itu akan berantakan. Berantakan dalam artian apa? Bisa jadi itu lewat saja gitu. 1 semester 4 bulan itu akan lewat begitu saja. Tiba-tiba sudah tahu-tahu sudah ganti semester gitu, padahal belum melakukan apapun. Itulah gunanya kalian membuat jadwal rencana penelitian. Setidaknya jika memang meleset itu tidak jauh-jauh dari rencana penelitian yang sudah kalian buat gitu ya. Jadi bikin sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan kalian, dan memudahkan juga gitu, konsultasikan juga dengan dosen pembimbing gitu ya. Oke. Setelah jadwal rencana saya sudah punya Bu. Silakan melakukan kajian awal, pencarian referensi terkait penelitian sebelumnya di topik tersebut, dan kajian awal terkait metode penyelesaian. Jadi untuk kajian awal ini ada 2 hal yang harus kalian cari. Yang pertama adalah referensi lain selain jurnal rujukan utama terkait penelitian sebelumnya, karena saya dosen akan butuh untuk terus terbarunya riset ini itu apa? Jangan-jangan sudah ada yang mengerjakan yang paling baru. Kalau ada yang sudah mengerjakan yang paling baru, ya Anda harus membahas yang paling baru saja ya. Jadi sudah merangkum semua penelitian sebelumnya kan gitu. Lalu cari juga kajian awal terkait metode penyelesaian masalah penelitian. Maksudnya apakah metodenya menggunakan pembanding data, atau menggunakan statistik, atau menggunakan analisis dinamik, atau menggunakan modeling, atau menggunakan simulasi numerik gitu ya. Jadi silakan dicari metode penyelesaian masalahnya kira-kira menggunakan apa. Kemudian yang terakhir adalah menulis hasil penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Nah ini poin terakhir, ini poin yang paling penting, karena ketika kalian tidak menulis hasil karya kalian dalam hasil penelitian kalian dalam suatu karya ilmiah, dalam kalau anak S1 dalam skripsi ya, itu menguap begitu saja gitu ya, nggak akan terdokumentasi dengan baik. Nah itu gunanya kita menulis dalam sebuah karya ilmiah. Jadi itu karya kalian sendiri, karya orisinal milik kalian, karya awal kalian sebagai seorang akademisi gitu ya, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Oke. Kendala. Ini kendala yang ini harusnya saya kebalik ini. Nah ini ya, ini harus yang ini. Ini kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah penulisan karya ilmiah, terutama dalam tugas akhir atau skripsi. Yang pertama, tidak mencantumkan citasi sama sekali di latar belakang ya. Ini sering saya temui ketika mahasiswa menulis, dia tidak menuliskan citasi sama sekali di latar belakang. Nah ini tolong dihindari ya, kesalahan-kesalahan seperti ini. Kemudian tujuan penelitian tidak berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya pertanyaannya apa,
tujuan penelitiannya itu nggak nyambung gitu sama rumusan masalah, jadi harus sinkron ya, sehingga kalau cerita buku skripsi kalian itu sebuah novel atau buku cerita, itu ada ceritanya gitu, dari depan bab 1 ke bab 2 ke bab 3 ke bab 4 sampai bab 4 itu ada ceritanya yang nyambung. Kemudian banyak kalimat yang sama persis dengan referensi rujukan atau kita sebut sebagai plagiasi. Jadi mengcopy paste persis dari referensi rujukan, satu paragraf di copy paste gitu, isinya 5 kalimat copy paste semua, tempel. Nah ini yang sering terjadi juga ketika bukan hanya menulis skripsi tapi juga di level laporan atau tugas gitu ya. Hindarilah penulisan seperti itu di tugas akhir kalian. Kemudian penulisan gambar dan tabel yang tidak dirujuk di bagian utama karya ilmiah. Jadi gambar ditulis gambar satu mengilustrasikan simulasi numerik katakan. Itu tidak dirujuk, tidak diceritakan di bagian utama karya ilmiah. Jangan biarkan gambar dan tabel itu berdiri sendiri. Artinya tidak dirujuk gitu ya. Kalau tidak dirujuk ya mending tidak usah ditampilkan gitu. Jadi harus dirujuk. Pada gambar 1 dijelaskan bahwa dapat dilihat bahwa apa? Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ceritakan di bagian utama karya ilmiah. Begitu juga dengan tabel ya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kesimpulan yang tidak menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya saya sebut tadi seperti saya sebut di awal, rumusan masalahnya ada 2, kesimpulannya hanya 1, atau rumusan masalahnya 1, kesimpulannya itu sampai berlembar-lembar. Nah ini harus dihindari ya. Oke. Kemudian saran penelitian yang kurang detail dan hanya sebagai pelengkap, membahas hal yang umum-umum saja, tidak detail terkait topik penelitian dan metodenya. Kemudian menuliskan referensi di daftar pustaka tetapi tidak dirujuk di bagian utama karya ilmiah. Ini seringkali terjadi. Jadi seringkali mahasiswa itu ingin kelihatan referensinya banyak. Saya udah baca buku itu banyak, Bu. Iya, saya percaya gitu. Tapi bagaimana membuat pembaca yang lain selain pembimbing dan pembimbing kalian itu yakin bahwa kalian memang merujuk gitu ya, memang membaca referensi itu ya dengan cara mengutip di bagian utama karya ilmiah dan juga menulis di referensi. Jadi seringkali itu ada yang dikutip tapi tidak ditulis di referensi, atau ditulis di referensi di daftar pustaka tetapi tidak dikutip. Nah, hal seperti itu dihindari ya. Tentunya dengan otomatisasi di Word itu akan lebih memudahkan kalian untuk mengecek. Penggunaan blog atau website yang kurang kredibel sebagai referensi ini juga harus dihindari. Menggunakan referensi yang lama. Nah, jadi kalau kalian menulis 2020 jangan hindari penggunaan referensi yang tahun terbitnya itu kurang dari 2010 ya. Saya rasa penelitian sekarang sudah sangat berkembang dengan internet yang begitu canggih, semua juga diupload di internet gitu ya. Nah itu silakan cari referensi yang paling baru, kalau bisa itu 5 tahun belakang gitu ya, jangan sampai yang lebih dari 10 tahun. Berarti nggak boleh sama sekali, Bu. Misalkan itu memang rujukannya adanya di tahun paling baru, paling lamanya itu pertama kali di tahun 1800, Bu. Hanya ada itu yang pertama. Oke, boleh, tapi jangan banyak-banyak. 1 atau 2 itu masih boleh lah, boleh dimaklumi lah. Ketika lebih dari 10 itu jadi sudah oke, ini sudah berlebihan gitu. Sudah jadi kelihatan, menjadi terlihat karya ilmiahnya itu tidak update gitu ya, tidak mengikuti perkembangan penelitian yang ada gitu. Nah, jangan sampai karya ilmiah kalian dilihat seperti itu. Kemudian susunan kalimat tidak sesuai dengan kaidah SPOK sehingga sulit dipahami, subjek, predikat, objek, keterangan ya ini ya. Jadi kadang predikatnya di depan, kata kerjanya dipakai di awal kalimat, atau tidak ada subjeknya kalimatnya, atau puter-puter gitu ya, keterangan dulu baru subjek, predikat, objek. Nah itu membuat susunan kalimatnya itu tidak indah untuk dibaca, tidak mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kan kita menargetkan pembaca tugas akhir kita itu semua, siapapun gitu, baik orang matematik, baik orang di luar matematik, baik yang kenal dengan kalian, baik yang tidak kenal dengan kalian. Jadi harus bisa membuat pembaca itu langsung paham ketika membaca, tidak perlu mengontak penulis gitu ya. Kemudian seringkali ada kesalahan ketik, kelebihan ketik, kurang ketik, kata-katanya keliru, atau perbedaan font style antar paragraf maupun nomor halaman, ini yang sering terjadi, dan penulisan yang tidak sesuai, ejaan yang disempurnakan. Jadi penggunaan kalimat-kalimat yang tidak baku, atau kata depan yang keliru. Jadi dituliskan kalau di-nya kan kata imbuhan ya, bukan kata depannya. Bedakan dengan di latar belakang atau di mana. Nah itu kan
penunjukan kata depan di suatu tempat. Nah, itu penunjukan kata depan itu D-nya harus dipisah. Sedangkan kalau dituliskan D-nya harus digabung. Nah, itu dibedakan ya. Ikuti semua aturan penulisan di ejaan yang disempurnakan. Kemudian penulisan, nah ini yang sering kali di matematik itu penulisan formula matematiknya nggak rapi gitu. Jadi ada lompat-lompat terus habis itu bacanya nggak enak, berantakan gitu ya. Nah ini tolong dirapikan lah. Kalian sebagai penulis berikan draft skripsi yang terbaik ketika kalian konsultasi dengan pembimbing, karena pembimbing itu bimbingnya nggak cuma kalian sendiri. Jadi berikan yang terbaik agar cepat selesai gitu, maksudnya pembimbing juga cepat baca, koreksinya juga lebih cepat. Ketika Anda memberikan draft dengan formula matematika yang nggak rapi, tulisannya masih berantakan, kata-katanya, kalimatnya masih susah dipahami, kemungkinan besar adalah draft itu akan dikembalikan oleh pembimbing kepada kalian untuk dicek ulang gitu ya. Nah, seringkali saya mendapat tips ini dari Prof. Hadi Susanto yang sekarang di Uni Emirat Arab. Jadi salah satu trik untuk bisa menemukan kesalahan dalam tulisan kita sendiri adalah bisa pakai ilmu laji. Ilmu laji itu apa? Jadi ketika kalian sudah selesai menulis, endapkan dulu, jangan langsung dibaca dan dibaca ulang dan diedit gitu ya. Tapi endapkan dulu, masukkan dulu dalam laji gitu ya, tutup dulu, tinggal dulu gitu. Jadi silahkan refreshing, tapi jangan lama-lama, jangan sampai ditinggalnya sebulan ya. Kalau sebulan nanti lupa yang ditulis apa. Silakan refreshing 1 hari 2 hari, kembali lagi. Setelah itu baca lagi tulisan Anda akan langsung menemukan ini yang aku tuliskan apa sih, saya nggak paham. Nah itu cara bagaimana mengoreksi tulisan sendiri oleh diri sendiri gitu ya. Nah itu harus dilakukan oleh setiap mahasiswa yang menempuh tugas akhir. Ya gitulah. Bisa juga pengoreksiannya pakai teman. Jadi misalkan saling tukeran, jadi sama-sama ngambil TA, coba baca tulisanku, aku baca tulisanmu, nah gitu. Jadi saling mengoreksi, nanti akan ketemu ini kayaknya aku nggak ngerti kalimatmu ini, yang maksudnya yang paragraf ini apa. Nah itu akan saling mengoreksi, jadi lebih bagus juga gitu ya. Kemudian seringkali paragraf itu ditulis dengan jumlah kalimat yang terlalu sedikit, jadi 1 kalimat, 2 kalimat gitu ya, minimal 5 lah, atau terlalu banyak, jadi 1 kalimat itu wah hampir 1 halaman, itu orang yang baca capek gitu ya. Jangan bikin orang yang baca itu sudah lelah gitu matanya. Jadi tuliskan paragraf dengan jumlah kalimat yang ideal. Idealnya berapa Bu? 5 sampai 8. Jadi itu yang paling ideal dan paling enak dibaca ya. Kemudian terakhir adalah kesalahan yang sering terjadi adalah indeks atau label gambar yang tidak terbaca. Jadi seringkali grafiknya itu ketika dibaca gak jelas. Ini sumbunya apa, terus indeksnya ini 1, apa setengah, apa 2, apa berapa gitu. Terus sumbu X ini menyatakan apa, sumbu Y ini menyatakan apa, terus caption gambarnya ini apa, legendnya itu garis biru apa, garis merah apa, katakan seperti itu. Jadi itu seringkali tidak terbaca. Nah tolong dibuat gambar dari simulasi numerik, dari Maple atau MATLAB atau Octave atau Python gitu ya, yang terbaca gitu, yang cukup yang terbaca oleh pembaca. Jadi pembaca tidak bertanda tanya tentang gambarnya. Kendala lain, nah ini kendala-kendala non teknis selain penulisan. Biasanya kendala kenapa mahasiswa itu lama sekali tugas akhirnya gitu ya, bisa jadi karena masalah pertamanya adalah topik penelitiannya nggak sesuai sama bidang minat. Jadi dia bidang minatnya itu maksa gitu. Semoga saya berharap di kelas kapsel terapan ini semua sudah sesuai dengan bidang minat ya. Jadi memang minat untuk masuk ke matematik terapan gitu. Ketika ada yang pindah, misalkan saya dulu sukanya itu sebenarnya statistik Bu, cuma statistik itu penuh, makanya saya pindah ke matematik terapan. Nah ini ya Anda harus cepat beradaptasi gitu saja. Pilihannya hanya Anda yang beradaptasi, karena kalau dosen sudah punya bidang minat sendiri dan sudah punya kecenderungan penelitian sendiri, jadi mahasiswa saja yang menyesuaikan dengan bidang minatnya dosen. Walaupun topik penelitian, kalau untuk saya sarankan Anda untuk mencari topik penelitian sendiri gitu ya. Saya tertarik COVID Bu, saya tertariknya malah bahas tentang dinamika fluida, boleh. Saya tertariknya malah bahas analisis numerik, boleh gitu ya. Asalkan konsultasikan dengan pembimbing. Jadi pastikan bahwa pembimbing kalian menyetujui pengajuan judul kalian sehingga bisa diskusi lah. Jadi ketika sudah memang jadi pembimbing bisa diskusi dengan kalian terkait topik penelitian tersebut.
Kalau pembimbing tidak menyetujui, nah ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena bisa jadi nanti Anda jalan sendiri. Anda jalan sendiri mengerjakan tugas akhir. Kalau untuk mahasiswa yang memang outstanding atau di atas rata-rata, mungkin tidak masalah ya, bisa menyelesaikan sendiri lah. Walaupun tetap akan pasti ditanyain kenapa A, kenapa B, kenapa kamu nurin ini, kenapa kamu nurin itu. Namanya juga pembimbingnya baru di bidang itu. Lebih baik adalah Anda cari topik penelitian yang sesuai dengan bidang minat dari dosen yang ingin Anda ajukan sebagai pembimbing. Kemudian kendala lain itu jarang konsultasi dengan pembimbing TA. Ini dengan satu dan berbagai alasan. Bisa jadi ini kelihatan bapaknya jarang di kampus, saya jadi jarang ketemu gitu. Itu bukan alasan ya. Maksud saya ya gimana caranya kalian yang proaktif lah. Sebentar.